seorang putra mahkota bernama Muhammad memerintahkan prajuritnya untuk membunuh ibu daripada saudara seayah yang dalam pandangan Muhammad ingin merebut kekuasaan Yarmuk pada saat itu. Di saat yang bersamaan, ketika masyarakat Syam, lebih tepatnya Syria ketika itu, mereka keluar daripada Masjidil Aqsa, perbatasan Syam, dengan membawa potongan-potongan tulang saudara-saudara Muslim Palestina yang oleh Ibnu Katsir dituliskan pada saat itu 70.000 umat Muslim dibantai di depan Masjidil Aqsa, di depan tempat yang suci, dibantai, dipotong, dimutilasi, yang darahnya sampai setinggi lutut kuda-kuda mereka. Umat Muslim pada saat itu, mereka tak bisa menyembah Sang Pencipta. Mereka dihalangi, justru mereka diusir dari tanah kelahiran mereka 50 tahun sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara sejarah kita sudah pernah merasakan betapa dahsyatnya tentara salib menghancurkan umat muslim, menekan kita. Ulama-ulama kita dibantai, ulama-ulama dibungkam. Bahkan salah satu di antara kerajaan kecil pada saat itu dari dinasti Fatimiyah masih sempat bekerja sama dengan tentara salib untuk menghancurkan umat muslim pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar ini kami mengajak kepada kita semua untuk tetap mengokohkan akidah, keimanan, ketakwaan. Seperti yang Allah katakan, yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ketakwaan, yang janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan adalah kunci, iman adalah kunci bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang mukmin, sebagai bentuk kunci atas terbentuknya dan tumbuhnya dan kembangnya peradaban Islam pada saatnya. Hari ini kita melihat mata dunia tertuju pada satu titik, tempat yang sangat suci, tempat yang menjadi pusat perhatian dunia, tempat tanah para nabi yang melahirkan para ulama-ulama, yang dari situ, dari tempat tersebut, baginda Nabi melakukan perjalanan Sidratul Muntaha yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ketika baginda Nabi bertolak dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kemuliaan Masjidil Aqsa, kesucian tempat tersebut bahkan menjadi tempat lahirnya para nabi yang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah, bahwa orang-orang mukmin juga harus menyadari akan sakralnya, keramatnya, sucinya Masjidil Aqsa, yang disebut oleh baginda Nabi tempat yang suci ketiga setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, begitu juga Masjidil Aqsa. Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, Palestina, tempat yang suci bagi orang-orang mukmin. Pada masa dahulu, dalam sejarah sebelum ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, terjadi perang antar umat muslim dengan tentara-tentara salib. Begitu menyakitkan. 50 tahun sebelum datangnya Salahuddin Al-Ayyubi, umat muslim dalam tekanan yang begitu dahsyat. Tentara salib
Mereka melakukan berbagai macam upaya penekanan terhadap umat muslim, terkhususnya di tempat Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem hari ini. Ketika itu kerajaan dinasti Yarmuk, Khalifah Yarmuk, yang ketika itu mereka sibuk bertikai, berperang antar tiga saudara merebutkan kekuasaan dan tahta. Sebutlah namanya Muhammad yang pertama, yang kedua Sinjar, yang ketiga salah seorang khalifah yang masih saudara dari diri mereka, memperebutkan kekuasaan, yang ketika itu menjadi simbol akan kelemahan umat muslim pada masanya. Yang ketika itu juga seorang putra mahkota bernama Muhammad memerintahkan prajuritnya untuk membunuh ibu daripada saudara seayah yang dalam pandangan Muhammad ingin merebut kekuasaan Yarmuk pada saat itu. Di saat yang bersamaan, ketika masyarakat Syam, lebih tepatnya Syria ketika itu, mereka keluar daripada Masjidil Aqsa, perbatasan Syam, dengan membawa potongan-potongan tulang saudara-saudara muslim Palestina yang oleh Ibnu Katsir dituliskan pada saat itu 70.000 umat muslim dibantai di depan Masjidil Aqsa, di depan tempat yang suci, dibantai, dipotong, dimutilasi, yang darahnya sampai setinggi lutut kuda-kuda mereka. Umat muslim pada saat itu, mereka tak bisa menyembah sang pencipta, mereka dihalangi, justru mereka diusir dari tanah kelahiran mereka pada saatnya 50 tahun sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara sejarah kita sudah pernah merasakan betapa dahsyatnya tentara salib menghancurkan umat muslim, menekan kita, ulama-ulama kita dibantai, ulama-ulama dibungkam. Bahkan salah satu di antara kerajaan kecil pada saat itu dari dinasti Fatimiyah masih sempat bekerja sama dengan tentara salib untuk menghancurkan umat muslim pada saat itu, mengambil kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ketika itu umat muslim tidak berani? Apakah ketika itu musuh mereka terlalu kuat? Dr. Majid Al-Kilani mengatakan, bukan persoalan kekuatan musuh pada saat itu, tapi lemahnya umat muslim yang menjadi sebab rusak daripada kekuatan umat muslim saat itu. Lemah. Dilemahkan oleh apa? Dilemahkan oleh tahta, hawa nafsu, syahwat, perebutan kekuasaan antar satu dengan yang lain, tanpa berpikir bahwa sesungguhnya umat muslim ketika itu berada dalam penindasan yang sangat menyedihkan. Ada satu pernyataan dari seorang khalifah yang ketika itu datanglah utusan dari Syam mengatakan, wahai khalifah, kami sedang tertindas, ulama kami dibunuh, masyarakat muslim dibunuh, dibantai. Dengan santai khalifah mengatakan, tidak ada yang lebih penting urusan daripada hilangnya merpatiku hari ini. Bahkan sang khalifah mengatakan, sudah 3 hari burung merpatinya tidak kembali, lebih penting daripada 70.000 nyawa umat muslim di Palestina ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu menunjukkan betapa lemahnya dan hancurnya iman orang-orang muslim ketika itu.
Pertanyaan muncul, apakah tidak datang pertolongan Allah kepada mereka yang mengaku beriman? Tapi justru pertanyaan itu, kata Dr. Al-Kilani, justru harus kita balik. Apakah tidak ada iman dalam diri orang-orang muslim hari ini terhadap pengorbanan, kesedihan, pembantaian yang dilakukan oleh tentara-tentara salib pada saat itu terhadap mereka dalam sejarah? Sekarang kita melihat 100 tahun lebih, bahkan 1 abad lebih, umat-umat muslim yang ada di Masjidil Aqsa, Palestina dan sekitarnya dibombardir. Mereka hari ini tidak bisa menyembah Sang Pencipta. Masjid mereka ditutup, dihalangi. Tapi umat muslim hari ini masih sibuk dengan merpati dunia mereka. Diplomasi demi diplomasi dilakukan, tapi bukan kepentingan Palestina. Di balik diplomasi yang terjadi, kesepakatan yang terbangun, Palestina, Gaza, Masjidil Aqsa tetap dalam kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika seorang doktor mengatakan, sebab daripada kehancuran umat muslim hari ini bukan persoalan eksternal saja dari luar, tapi lebih tepatnya persoalan internal umat muslim itu sendiri. Mereka lebih nyaman dengan kehidupan dunia dan merpati mereka, tanpa berpikir tentang saudara-saudara seiman. Inilah yang disebut dengan iman. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan, yushakul umam tada'a alaikum kama tada'a alaikum. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir dikhawatirkan terhadap tubuh umat muslim hari ini, orang-orang beriman yang mengaku beriman. Mereka dikepung oleh tentara-tentara negara-negara yang ingin memangsa mereka dari depan, belakang, atas, bawah, dari berbagai macam arah. Kemudian sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah ketika itu kami dalam keadaan yang sangat sedikit? Kata baginda Nabi, bal antum kagusa'is saili. Antum banyak, kalian ramai seperti buih di lautan. Walakinnakum da'if, tapi kalian lemah. Kalian terjangkit penyakit yang disebutkan oleh Nabi, al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Pada saat yang sama, dinasti Yarmuk ketika itu, mereka heboh bertikai dengan 3 saudara, merebutkan kekuasaan sampai harus membunuh ibu daripada salah seorang saudara seayah mereka demi kekuasaan. Bahkan mereka rela bekerja sama dengan musuh hanya untuk merebut kekuasaan. Pernah terjadi dalam sejarah ketika pengkhianatan yang dilakukan oleh sekelompok muslim terhadap dinasti atau kerajaan Turki Utsmani untuk melengsarkan Turki Utsmani demi mendapatkan tempat di Hijaz, demi untuk menguasai Hijaz sebelum datangnya negara yang bernama As-Saud Al-Arabi, kerajaan Saudi Arabia. Apa yang terjadi? Pengkhianatan yang dilakukan oleh umat muslim ketika itu. Salah seorang di antara mereka yang bernama Syarif Hussein melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan Inggris, yang ketika itu menjadi pioner Perang Dunia Pertama. Dengan siapa? Turki Utsmani, yang ketika itu bersama dengan Jerman. Tapi apa yang dilakukan oleh sekelompok kerajaan muslim kecil ketika itu? Mereka justru berbalik arah, berkhianat kepada Turki Utsmani untuk melemahkan umat muslim. Apa sebab? Karena cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap dunia. Maka tak salah ketika seorang ulama mengatakan, peradaban Islam tidak akan pernah bangkit kecuali iman-iman yang tertanam. Maka kita bisa melahirkan Salahuddin selanjutnya, tapi dengan catatan, ketika Imam Al-Ghazali
Abdul Qadir Al-Jilani, mereka tak semerta-merta datang begitu saja. Salahuddin datang begitu saja, tidak. Tapi butuh perjuangan yang serius, yang melahirkan generasi-generasi yang cinta terhadap agama, yang takut kepada Allah. Salahuddin Al-Ayyubi melalui dinasti Ayyubiyah memperkuat keimanan, memperkuat diri, memperkuat segalanya. Salahuddin Al-Ayyubi membangunkan masyarakat-masyarakat yang tidur ketika itu, masyarakat-masyarakat yang terpecah belah karena fanatisme mazhab dan kelompok. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi disatukan dalam satu akidah, diperkuat melalui kecintaan agama, bersatu ukhuwah. Maka tak salah ketika saatnya tiba, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, mereka bersusah payah berjuang, tapi kemudian Allah lahirkan generasi emas pada saatnya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Yang Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah keponakan daripada Nuruddin Zangki, yang ketika itu juga melakukan upaya yang sama untuk mendirikan atau menyatukan umat muslim pada saatnya. Apakah ketika itu tidak ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan kelompok-kelompok tertentu? Ada. Tapi mengapa bisa disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena ketika itu lahir para alim ulama yang mereka bisa membisikkan ke telinga para pemimpin-pemimpin saat itu untuk tetap bersatu. Tentara salib berada di hadapan mereka, berisah mereka lawan. Hendaknya kita juga bisa melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan tidak mungkin, karena harapan itu nyata bagi orang-orang muslim, tetapi hanya diyakini oleh orang-orang beriman. Maka tak salah kata Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan tumbuh kembang kembali peradaban Islam dan keberanian dalam tubuh umat muslim hari ini. Yang pertama, akidah yang kuat, iman yang nyata. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang didasari atas iman. Ilmu tanpa iman rusak, iman tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Maka keduanya harus bersatu. Ilmu dan iman akan melahirkan kecerdasan, ilmu dan iman akan melahirkan akhlak yang mulia, ilmu dan iman akan melahirkan amal-amal saleh yang baik. Yang ketiga, ulama yang memang dekat dengan Allah. Seorang ulama dari asal Riau pernah mengatakan, laisal alim bikasratir riwayah walakinnal alim bikasratil khasyah. Kata seorang ulama yang bernama Dr. Mustafa Umar pernah mengatakan, orang alim bukanlah saking banyaknya buku yang dibaca, tapi tingginya rasa takutnya kepada Sang Pencipta, yang bisa membisikkan siapa-siapa di antara mereka yang memiliki kekuasaan untuk takut kepada Allah, sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Abdul Aziz, Khalid bin Walid, dan begitu juga para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.